Perkenalkan, nama saya Kevin Silvifatun Libit dari program Teknik Pertambangan. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat bersama kelompok saya dengan tema Profil Perusahaan Pertambangan PT Vale Indonesia. Saya sendiri sebagai ketua kelompok 6 mempunyai anggota Kevin K. Rumbrawer, Jody Eman Vele, Pupung Gemasihin, dan Duansen M. Kasmas. Oke, kita mulai dari description PT Vale. Nama perusahaan ialah PT Vale Indonesia Tbk dengan tanggal pendirian 25 Juli 1998 dengan kode saham INCO. Mempunyai kantor pusat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52-53, Jakarta 12190 Indonesia. Dan juga mempunyai kantor perwakilan yang beralamat di Sorowako, Sulawesi Selatan, Jalan Ternate nomor 44, Sorowako, Nuha, Luwu Timur 92984 Indonesia. Dengan mempunyai modal 39.745.354.880 rupiah dengan nilai nominal IDR 25 per saham. Oke, kita lanjut ke pengertian PT Vale. PT Vale Indonesia adalah bagian dari Vale, perusahaan multitambang yang berpusat di Brasil. Vale merupakan pemimpin global dalam produksi biji besi dan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Yang kedua, PT Vale Indonesia Tbk juga merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Bolok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Didirikan pada 25 Juli 1998, PT Vale Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan yang mendapat lisensi dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan produksi nikel. Selanjutnya, karena sebagai kontraktor tunggal pemerintah Indonesia di areal kontrak karya atau bisa disebut KK, PT Vale memiliki hak eksklusif di beberapa wilayah yang telah ditentukan di Sulawesi untuk melakukan eksplorasi pengembangan, penambangan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan, dan penjualan nikel maupun mineral lain terkait nikel yang terdapat di areal KK atau biasa disebut kontrak karya. Dan yang terakhir, karena selama setengah abad beroperasi di Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk tumbuh menjadi satu perusahaan tambang mineral terkemuka dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin K. Rumbrawer. Baik, perkenalkan, nama saya Kevin Rumbrawer. Saya dari kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pendirian perusahaan VEL dan juga kepemilikan saham perusahaan VEL. Baik, perusahaan ini perseorangan didirikan berdasarkan Akta nomor 49 tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat di Notaris Elisa Pondak, Notaris Publik di Jakarta. Anggaran dasar perseorangan disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan yang dibuat pada tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam tambahan itu Berita Negara Republik Indonesia nomor 62 tanggal 2 Agustus 1968. Dan anggaran dasar perseorangan ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta nomor 121 tanggal 29 Juli 2015 dibuat di hadapan Notaris Lolin Jayayanti SH di Jakarta dan telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS luar biasa
pada tanggal 29 Juli 2015. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Yang berikutnya itu kepemilikan saham. Kepemilikan saham ini yaitu Shell Canada Limited atau Shell, yang merupakan bagian dari Shell Base Metals dan merupakan produsen nikel kedua terbesar di dunia. Saat ini memiliki 58,73% itu saham milik PT Shell. Sementara SMM, salah satu perusahaan pertambangan dan peleburan terbesar di Jepang, itu memiliki 20,9% saham PT Shell. Sisanya sebesar 21,18% dari saham tersebut dimiliki oleh pemegang saham publik dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Judi Nicholas Manvele dari program Teknik Pertambangan S1. Pada tayangan kali ini saya akan mempresentasikan tentang visi dan misi PT Vale Indonesia. Visi PT Vale Indonesia adalah menjadi perusahaan sumber daya alam nomor 1 di Indonesia yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam. Misi PT Vale Indonesia adalah mengubah sumber daya alam yang berkemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah sejarah perusahaan PT Vale Indonesia. PT Vale mempunyai sejarah yang membanggakan di Indonesia. Diawali dengan eksplorasi di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan eksplorasi, kajian, dan pengembangan tersebut terus dilanjutkan pada periode kemerdekaan dan selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. PT Vale yang saat itu bernama PT Internasional Nikel Indonesia didirikan pada bulan Juli 1968. Kemudian di tahun tersebut PT Vale dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya (KK) yang merupakan lisensi dari pemerintahan Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan biji nikel. Sejak saat itu PT Vale memulai pembangunan smelter Sorowako, Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan, melalui perjanjian perubahan dan perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996. KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025. Pada bulan Oktober 2014, PT Vale dan pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegosiasi KK dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya, termasuk pelepasan areal KK menjadi seluas hampir 118.435 hektar. Ini berarti luasan areal KK telah berkurang hingga hanya 1,8% dari luasan awal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada saat penandatanganan KK tahun 1968 seluas 6,6 juta hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi akibat serangkaian pelepasan areal KK. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johansen M. Kasmas. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang metode penambangan PT Vale Indonesia dan mineral yang ditambang. Metode penambangan yang dilakukan PT Vale Indonesia Tbk adalah selective mining, yaitu suatu metode penambangan di mana dilakukan pemisahan antara waste dan ore secara langsung di pit atau tambang. Karakteristik horizon biji nikel laterite daerah Sorowako diantaranya yaitu topsoil, limonite, saprolite, dan bedrock atau blue zone. Validasi dan verifikasi. Data dilakukan terhadap data topografi, data bor, dan data assay. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pada pengolahan data. Kemudian, analisis statistik yang digunakan yaitu berupa
statistik univarian dan statistik bivarian. Metode yang digunakan untuk pemodelan yaitu inverse descension method yang merupakan faktor pembuatan terbalik di mana grip penaksir yang terdekat akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan grip penaksir yang lebih jauh. Dari hasil estimasi sumber daya berdasarkan cut-off grade persen ini dengan high grade adalah 1,8, medium grade 1,2 sampai 1,8 dan low grade 0,8 sampai 1,2. Berdasarkan hasil estimasi sumber daya dengan metode blok diperoleh jumlah sumber daya yang terukur nikel yaitu untuk high grade adalah 108.887,50 ton, medium grade 378.975 ton dan low grade 535.200 ton dengan jumlah total sumber daya yaitu 1.023.650 ton. Yang berikut mineral yang ditambang. Yang pertama biji besi dan pelet, yang kedua nikel, yang ketiga batu bara, yang keempat tembaga, dan yang kelima magma dan campuran besi. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Pupung Gisel Masihin. Saya dari kelompok 6 angkatan 2019. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu logistik dan apa itu pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, logistik adalah untuk memastikan kecepatan kemampuan pengangkutan biji, file memiliki jejaring logistik yang mengintegrasikan tambang, rel kereta, pelabuhan, dan kapal. Kami punya infrastruktur sendiri di Argentina, Brasil, Indonesia, Mozambik, Oman, dan Filipina. Yang kedua, rel kereta file termasuk salah satu faktor daya saring penting perusahaan ini di Brasil, tempat sistem pertambangan besar kami berada. Kami mengoperasikan kira-kira 10.000 km jejaring rel kereta, dan kami memiliki perjanjian untuk menggunakan rel kereta di Argentina serta negara-negara Afrika. Itu bagian yang pertama, logistik. Sekarang kita masuk kepada pembangkit listrik tenaga air. Sejak awal berprostipasi PT Vale Indonesia, TBK PT Vale telah memegang visi sebagai perusahaan tambang yang peduli terhadap kelangsungan alam, memproduksi nikel dengan penerapan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan tersebut dalam menciptakan energi kebutuhan produksi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Setelah lebih dari 4 kesawarsa berprestasi, kini PT Vale memiliki 3 PLTA yakni Laruna, Balambano, dan Karebe yang berfungsi sebagai pemasok tenaga listrik